Saat itu Mai menghubungi Mao untuk meminta pendapatnya tentang kebimbangan hatinya perihal hubungan Yao dan Ziu sebab yang Mai ketahui Ziu hanyalah adik angkat dari Yao. Sikap Mai tersebut membuat Mao mengingatkannya agar tidak cepat terlena akan cinta. Keesokan harinya Ibu Mai beserta kerabatnya sedang mengobrol dengan begitu seru di lobi hotel namun, tanpa sengaja anak dari keponakan Ibu Mai itu mengotori pakaian salah satu tamu yang ada di sana. Hal itu pun membuat sedikit keributan tetapi kerabat Ibu Mai malah tidak mau membiarkan anak tersebut meminta maaf dan malah semakin memperkeruh keadaan. Akhirnya Mai mencoba menyelesaikan masalah itu dengan tidak membela kerabatnya sama sekali tetapi ia rela mengganti rugi kejadian tersebut menggunakan biaya pribadinya. Dan kebaikan hati Mai malah disalahkan oleh Paman Zi sebab mereka merasa Mai tidak membela kerabatnya sama sekali tetapi Mai tidak memperdulikan hal itu karena apa yang ia lakukan adalah hal yang benar. Tak berselang lama Fang pun ada di sana dan kedatangannya sedikit membantu meredakan ketegangan tersebut. Lalu Fang dan Mai mulai membicarakan kerjasama mereka namun kebersamaan itu malah dipotret oleh Ziu. Ia juga mengirimkan foto tersebut pada Dong dan ketika Dong memperlihatkan hal itu pada Yao, Yao langsung bergegas pergi menemui Ziu. Sesampainya di hotel Yao tampak kesal dan segera mencegah Ziu membuat onar di hotel tersebut namun tiba-tiba saja Ziu malah ingin melamar kerja di hotel tersebut, agar ia bisa mengetahui keunggulan yang dimiliki Mai sampai membuat Yao menyukai dirinya. Dan dengan penuh keberanian Ziu langsung masuk ke ruangan Mai untuk memberitahukan keinginannya bekerja di hotel itu, padahal Mai sedang berdiskusi dengan Fang. Tak disangka keinginan Ziu pun disetujui oleh Mai hanya saja Ziu harus mengikuti beberapa prosedur rekrutmen karyawan hotel Xing Anli walaupun Ziu adalah anak dari Buzang. Mengetahui hal itu membuat Ziu langsung bersedia untuk melakukannya. Lalu ketika Ziu dan Yao keluar ruangan Mai, Ziu dengan tega mengejek Yao yang merasakan cinta bertepuk sebelah tangan karena Mai terlihat biasa saja saat Ziu mengandeng tangan Yao. Di malam hari Yao dan Mai berada di luar rumah untuk menikmati udara malam. Mereka juga saling mengobrol satu sama lain. Lalu Mai mengajak Yao berjalan-jalan. Kali ini Mai membawa Yao menaiki bus malam namun seorang anak yang ada di sana malah menjadi penghalang Yao yang ingin mendekati Mai bahkan anak tersebut dengan berani menggoda Mai. Akhirnya Yao pun membujuk anak itu agar ia pergi dari sana. Beruntung usaha Yao berhasil dan membuat Yao duduk di samping Mai. Saat itu Yao dengan berani mengungkapkan perasaannya pada Mai tetapi ia bingung harus bagaimana membuktikan keseriusannya tersebut. Alhasil Mai lah yang lebih dulu mencium Yao sebagai tanda bahwa ia sudah menerima cinta Yao. Yao juga langsung membalas ciuman tersebut dengan begitu mesra. Dan malam itu menjadi momen yang sangat membahagiakan. Kemudian mereka pun pulang ke rumah. Kali ini Mai meminta agar mereka menunda untuk memberitahukan hubungan mereka kepada orang tua Mai sebab Mai ingin mendapatkan momen yang baik. Hal itu langsung disetujui oleh Yao dan ketika mereka masuk ke rumah Yao terlihat begitu manja pada Mai sampai ia tidak rela berpisah dengan Mai. Mai pun tak berhenti salah tingkah di saat ia sudah berada di kamarnya. Hal yang sama juga terjadi pada Yao sebab ia terus mengingat momen indah bersama pujaan hatinya itu. Mereka pun masih saling berkirim pesan bahkan Yao menurunkan ponselnya menggunakan tali untuk meminta Mai keluar kamar. Ternyata Yao ingin mengajak Mai untuk berangkat kerja bersama besok pagi. Beruntung ajakan Yao disetujui oleh Mai. Keesokan harinya Yao benar-benar terlihat sedang dimabuk asmara sebab ia ingin terus bertemu dengan Mai dan ia mengajak Mai untuk makan siang bersama namun kesibukan Mai membuatnya tidak bisa menerima ajakan Yao. Sementara itu Mai masih sibuk mengurus pekerjaannya tetapi tiba-tiba saja Yao ada di sana membawakan makanan. Yao juga mulai pintar menggombal sampai membuat Mai tidak tahan menertawakan perubahan sikap Yao tersebut. Lalu Mai dihubungi oleh ibunya dan ekspresi wajahnya memperlihatkan jika ada sesuatu yang sedang terjadi. Saat itu memang terjadi keributan di rumah Mai. Paman Zi tidak terima dan menyalahkan Cheng Zhao yang membuat anaknya menangis.
ia mendesak Ibu Mai agar Cheng Zhao meminta maaf. Cheng Zhao pun tak terima akan hal tersebut karena memang anak Paman Zi lah yang salah. Cheng Zhao pun terus didesak ibunya untuk minta maaf sambil mengungkap bahwa sewaktu ia masih kecil Paman dan Bibilah yang mengasuh dan membesarkannya. Tak berselang lama Mai pun ada di sana. Ia pun dengan tegas membela adiknya karena memang anak Paman Zi lah yang salah. Karena terus saja didesak akhirnya Cheng Zhao buka suara dengan perlakuan ibunya di masa lalu yang telah menelantarkannya dengan mengirimkannya ke kampung. Ia merasa ibunya tidak menginginkan dirinya. Ibu Mai juga baru mengetahui jika di saat Cheng Zhao kecil ia tidak diperlakukan dengan baik. Tak bisa menahan amarah lagi Cheng Zhao pun langsung pergi meninggalkan rumah ibunya. Kali ini keributan pun semakin parah. Mai pun terus membela adiknya yang difitnah dan ditindas sewaktu masih kecil oleh Fang Ji. Fang Ji，早姐你不要再说了好。小的时候是你偷的钱，然后你让小枣背黑锅，你敢跟大家说吗？小的时候你起头，带着大家一起欺负小枣，你敢认吗？花花，你说的。Mai juga mulai hilang kesabarannya dan memberi ketegasan pada keluarga paman dan bibinya itu untuk bersikap baik pada keluarganya karena selama ini ia sudah menyambut baik kedatangan mereka. Akan tetapi Paman Zi semakin menjadi-jadi dan dengan hinaannya pada keluarga Mai yang membuat Ibu Mai menangis. Tak lama Yao pun ada di sana dan tanpa basa-basi langsung memberi peringatan pada keluarga kerabat Ibu Mai itu karena telah membuat keributan di rumahnya. Mendengar hal tersebut membuat kerabat Ibu Mai terkejut dan langsung pergi dari rumah itu. Kemudian Yao dan Mai juga pergi dari rumah itu sebab Mai masih belum bisa mengobrol dengan ibunya di saat suasana hati ibunya sedang tidak baik-baik saja. Yao yang memahami hal itu berusaha menenangkan kekasihnya tersebut. Yao pun ingin membantu Mai untuk berbicara dengan ibunya. Sementara Mai ia akan kembali ke hotel dulu untuk melihat kondisi di sana. Di malam hari Yao mendapati Ibu Mai yang sedang tidak enak badan. Alhasil Yao mulai memperlihatkan rasa pedulinya pada masalah yang sedang terjadi. Yao juga sangat memahami perasaan Ibu Mai dan ia berhasil memberikan sedikit pengertian pada Ibu Mai sampai membuat Ibu Mai memuji kebaikan hati Yao. Di sisi lain ketika Mai kembali ke hotel ia malah mendapati ruangan kamar yang sangat kotor dan berantakan. Akhirnya Mai turun tangan membantu dua orang karyawannya yang ada di sana untuk membersihkan kamar tersebut sebab semua itu adalah ulah kerabatnya. Lalu pada saat jam pulang tiba Mai sudah langsung mendapati Yao yang menjemput dirinya. Kebersamaan itu membuat Yao tidak bisa menahan diri lagi karena ia dengan berani mencium Mai tepat di depan pintu utama hotel. Kemudian Yao mengajak Mai pergi ke suatu tempat. Ternyata beberapa waktu yang lalu Mai selalu menyempatkan diri untuk pergi ke sana. Namun tak disangka di saat mereka ingin terapi merendam kaki di kolam ikan Yao malah sedikit ketakutan. Hal itu membuat Mai langsung menertawai Yao. Mai juga memaksa Yao untuk merendamkan kakinya dan mereka pun menikmati suasana tersebut dengan penuh kebahagiaan. Keesokan harinya Mai sedang membicarakan kerjasama bersama Fang. Lalu tiba-tiba saja mereka dihampiri oleh seorang gadis kecil penjual bunga. Kali ini gadis kecil itu mengira jika Mai adalah kekasih Fang. Beruntung Yao datang di waktu yang tepat. Ia membeli bunga anak tersebut dan Yao juga dengan berani memperkenalkan dirinya pada Fang bahwa ia adalah kekasih hati Mai. Pengakuan itu pun membuat Mai dan Yao merasa begitu bahagia. Mai juga menyadari jika Yao sedang cemburu pada Fang. Di malam hari mereka pergi menemui Mao dan Cheng Zhao. Saat itu Mai dengan berani dan terus terang mengakui hubungannya bersama Yao. Mao dan Cheng Zhao juga sudah tidak bisa lagi menutupi hubungan mereka beruntung Mai merestui hubungan mereka berdua. Di hari berikutnya Ziu kembali menemui Mai dengan membawa proposal lamaran kerjanya. Kali ini Ziu benar-benar ingin bekerja di Hotel Xing Anli agar ibunya bisa melihat kemampuan yang ia miliki. Melihat proposal yang dibuat anak Buzeng tersebut serta mendengar semua yang ia katakan membuat Mai menerimanya sebagai karyawan baru di hotelnya. Saat itu Mai sedang rapat bersama semua karyawannya terkait peningkatan mutu dan standarisasi pelayanan hotel namun, ada salah seorang karyawan Mai sedikit protes pada Mai dengan menyinggung kerabat Mai yang membuat kegaduhan di Hotel Xing Anli.
Namun Paman Cui langsung membela Mai. Lantas Mai mengingatkan semua karyawan untuk lebih tanggap dan memberikan solusi terhadap semua permasalahan yang terjadi khususnya pada tamu yang menginap di hotel tersebut. Mai berharap kejadian ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Tak berselang lama Ibu Mai pun ada di sana sambil membawakan makanan untuk Mai. Saat itu terlihat salah seorang karyawan masih tetap saja protes terhadap kebijakan Mai yang meminta karyawan untuk terus meningkatkan standarisasi pelayanan hotel. Mengetahui hal tersebut membuat Ibu Mai langsung mengajak Mai untuk memakan bekal makanan yang ia bawa agar suasana di sana tidak begitu menegangkan. Tak disangka tindakan sembrono Ibu Mai malah membuat keadaan semakin kacau karena ada sebagian karyawan yang menyindir Mai. Akhirnya Mai kembali berdebat dengan ibunya sampai tanpa disadari Mai sudah melukai perasaan ibunya dengan perkataan yang keluar dari mulutnya sendiri. Karena Mai merasa ibunya sudah memberi perhatian yang terlalu berlebihan sampai membuatnya merasa tidak nyaman padahal Cheng Yao lah yang lebih membutuhkan perhatian itu. Alhasil Ibu Mai langsung merasa jika Mai sudah tidak menginginkannya lagi padahal sebenarnya Ibu Mai hanya peduli pada anak perempuannya. Perdebatan itu pun dilihat oleh Ziu tetapi Ziu tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian setelah itu ibunya pergi, Mai langsung merasa bersalah namun rasa gengsi yang ada pada dirinya membuat Mai tidak mau menemui ibunya. Maka dari itu Mai segera menghubungi Yao untuk meminta bantuannya. Sementara itu ketika Ibu Mai pulang ke rumah Ziu tiba-tiba datang dan menghampirinya. Kali ini Ziu berusaha menghibur dan menenangkan Ibu Mai. Tak berselang lama Yao pun ada di sana. Kedatangannya juga untuk melakukan hal yang sama seperti Ziu. Hanya saja Yao berharap agar Ibu Mai bisa memaklumi Mai sebab beban pekerjaan yang harus Mai tanggung sangatlah berat. Melihat sikap Yao membuat Ziu jadi penasaran ada hubungan apa di antara Yao dan Mai. Akhirnya Yao mengatakan hal yang sebenarnya jika ia dan Mai sudah menjadi sepasang kekasih. Maka dari itu ia akan melakukan semua hal untuk Mai. Yao juga meminta agar Ziu bisa menjaga sikap dan perilakunya pada Mai serta keluarganya. Mendengar kabar tersebut membuat Ziu ikut bahagia sebab ia mengetahui bahwa Mai dan keluarganya adalah orang baik. Ziu juga berharap agar Yao mendapatkan kebahagiaannya. Kemudian Yao pergi untuk menjemput Mai. Saat itu Mai sudah mengubur rasa gengsinya maka dari itu ia ingin pulang untuk mengobrol secara baik-baik dengan ibunya. Sesampainya di rumah ayah Mai langsung mempertanyakan tentang kebersamaan mereka. Hal itu membuat Mai dan Yao menjadi salah tingkah dan berusaha membuat alasan yang masuk akal. Lalu Mai mencoba mengobrol bersama ibunya. Kali ini Mai mengungkapkan semua hal yang ada di hatinya. Ternyata Mai hanya merasa bingung sebab ia tidak menjadi anak seperti apa yang diharapkan ibunya. Mai juga masih merasakan sakitnya tamparan yang pernah ibunya berikan pada dirinya. Hal itulah yang membuat Mai enggan pulang ke rumah dan mengobrol dari hati ke hati bersama ibunya. Mengetahui semua itu membuat Ibu Mai langsung menangis sebab ia juga tidak melupakan hal buruk tersebut, apalagi rasa sakit yang ia rasakan karena perbuatannya sendiri sampai membuatnya memiliki rasa takut yang begitu besar jika Mai benar-benar tidak ingin lagi pulang ke rumah. Ibu Mai juga meminta maaf atas perbuatan itu. Tak berhenti di sana Mai pun terus menangis sembari mengatakan bahwa ia ingin sukses dalam mengelola Hotel Sing Anli, agar tidak ada lagi yang meremehkan keluarganya. Dan keluarganya bisa memiliki hidup yang lebih baik. Kebaikan hati Mai membuat ibunya mengungkapkan hal yang sangat menyentuh hati. Ternyata semua perlakuannya pada Mai selama ini, hanya karena ia tidak ingin Mai merasakan apa yang ia rasakan di kehidupan masa lalunya. Maka dari itu ibunya selalu mengupayakan hal yang terbaik untuk Mai sebab mereka sama-sama seorang wanita. Mendengar hal tersebut membuat Mai langsung memeluk ibunya sembari mengungkapkan jika ia sangat mencintai ibunya. Mai juga berharap agar ibunya bisa memberikan kepercayaan pada dirinya. Beruntung Ibu Mai mulai memahami hal itu dan ia percaya jika Mai akan menjadi orang yang sukses. Akhirnya hubungan mereka pun kembali membaik. Setelah itu saat Mai berada di kamar tiba-tiba saja Yao turun dari tangga balkon untuk bertemu dengan dirinya. Kali ini Yao mempertanyakan hadiah yang cocok untuk Cheng Zhao sebab Cheng Zhao akan berulang tahun. Lalu ketika Yao sudah mendapatkan jawaban ia malah langsung ingin pergi meninggalkan Mai.
Alhasil Mai pun protes dan segera memeluk serta mencium Yao karena Yao sudah sangat baik pada dirinya. Di malam berikutnya tibalah waktu hari ulang tahun Cheng Zhao, namun ia tidak kunjung pulang ke rumah padahal kakak dan orang tuanya sudah menunggu di rumah. Akhirnya Mai segera menghubungi Cheng Zhao, tetapi ia hanya mendapatkan balasan pesan lokasi yang dikirimkan adiknya itu. Pesan tersebut langsung membuat Mai bergegas pergi menemui Cheng Zhao. Tak berselang lama Mai pun berhasil menemukan Cheng Zhao. Saat itu Mai mengucapkan selamat ulang tahun pada Cheng Zhao sembari memberikan kue ulang tahun dan hadiah dari masing-masing anggota keluarga. Mai juga mengatakan jika ibu mereka sangat merindukan Cheng Zhao. Saat itu Mai baru mengetahui ternyata adiknya itu ada masalah dengan Mao sama mereka.